Ohayo gozaimasu. Kembali di channel Dewi dan Jepang. Kali ini video saya tujukan untuk mata kuliah Chujokyu Sakubung ni dan Chujokyu Kaiwa ni desu ne. Setelah tahun 2020, lomba pidato bahasa Jepang atau lomba presentasi bahasa Jepang ini vakum ya karena pandemik. Di tahun 2021 ini The Japan Foundation menyelenggarakan kembali lomba presentasi bahasa Jepang untuk tingkat universitas ya. Nah, sebenarnya lomba presentasi bahasa Jepang tingkat universitas yang diadakan tahun 2019 itu adalah pralomba ya. Pralomba yang diujikan karena sebelumnya setiap tahun yang diadakan adalah lomba pidato bahasa Jepang ya. Dengan adanya perubahan menjadi lomba presentasi bahasa Jepang ini tentunya dibutuhkan skill yang tidak hanya berbicara dalam bahasa Jepang tetapi juga menggunakan PowerPoint ya untuk memperlihatkan apa yang ingin kita sampaikan selama 5 sampai 7 menit itu ya. Oke, nah untuk itu saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat ya naskah yang menang lomba presentasi bahasa Jepang ini seperti apa sih ya, supaya kita bisa mengetahui gambaran naskah yang baik untuk bisa kita tiru atau bisa kita kembangkan ya. Oke, di sini kita coba lihat sama-sama. Pertama-tama, speech present genko ni fukumareru mono ya. Tentunya kita berangkat dari naskah ya. Naskah yang baik itu seperti apa? Dari hasil pengamatan saya ya terhadap beberapa naskah dan ya sampai saat ini itu sebenarnya yang penting ada 6 hal di sini. Ya, yang pertama, jibun no keiken ni motozuku mondai haikei ya. Jadi latar belakang masalah yang berdasarkan dari pengalaman pribadi ya. Ini supaya ya kita bisa berangkat dari konten-konten yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, maka bahasa yang dibangun menjadi lebih mudah ya, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jepang ya, karena itu merupakan pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua, si pengalaman pribadi itu usahakan untuk bisa dikaitkan dengan masalah yang lebih besar. Yori okina mondai to kanren zukerareru. Ya, jadi usahakan kaitkan dengan masalah yang lebih besar. Tahun ini temanya adalah pendidikan di masa depan ya. Shorai no pendidikan Indonesia di masa depan ya kalau tidak salah ya. Shorai no Indonesia no kyoiku toいうテーマですけれどもね. Jadi misalnya apa yang kita rasakan sebagai suatu masalah di lingkungan kita coba angkat dan kita coba kaitkan dengan masalah yang lebih besar. Kemudian ini munculkan dengan data juga ya, baik itu data dari survei ataupun data dari surat kabar begitu ya, itu juga coba diangkat. Nah, sehingga dari paparan ini maka ternyata masalah ini terjadi dimanapun di seluruh dunia. Ternyata masalah ini terjadi di bidang manapun. Ya, misalnya terkait dengan pendidikan, mungkin pendidikan ini misalnya dalam pendidikan untuk bermasyarakat ya, atau dalam pendidikan untuk berpolitik, atau dalam pendidikan untuk mengembangkan potensi ekonomi, misalnya seperti itu ya. Jadi masalah ini ternyata
terjadi di mana-mana dan harus dipecahkan begitu misalnya ya. Lalu kemudian yang ketiga, jibung no tachibakara, jibung demo dekiru kaiketsu hoho no teang. Setelah kita angkat masalah tersebut, bagaimana tindakan kita terhadap masalah tersebut? Maka coba kalian angkat solusi yang bisa kalian pecahkan sendiri ya. Dan juga dari sudut pandang Anda sebagai mahasiswa ya, mahasiswa yang aktif misalnya menggalang entah itu komunitas ya, jadi berangkat dari komunitas solusinya itu, ataupun misalnya Anda dengan pemikiran-pemikiran dan inovasi yang misalnya lebih ke audio visual, membuat video atau apapun begitu, itu kan suatu solusi yang biasanya muncul dari anak muda ya. Kalau dari orang tua kan solusinya berupa konsep, kan itu tidak menarik begitu. Jadi munculkanlah solusi-solusi yang bisa dipecahkan oleh Anda sendiri ya minimalnya, ataupun Anda mengajak teman-teman atau mengajak teman-teman di komunitas atau teman-teman di kampus begitu ya. Atau kalau sekarang kan ada YouTube ya, mengajak kepada seluruh orang yang ada di dunia misalnya seperti itu ya. Nah, ini coba paparkan dengan contoh yang nyata begitu ya. Gutai teki narede setsumei suru. Kemudian yang keempat, Ketsurongo ipang kasuru, memang ini agak sulit untuk dipahami ya, tetapi ini keterkaitannya ada dengan poin nomor 2 ya. Kalau kita sudah mengangkat masalah ini, oh masalah ini penting loh, karena terjadi dimanapun, karena terjadi di bidang apapun. Nah, maka kesimpulannya ini sebenarnya mirip-mirip ya. Oh, berarti solusi yang Anda coba angkat ini bisa diaplikasikan ya di dunia dimanapun atau di bidang apapun ya. Sekai doko demo dono bunga demo oyo dekiru ketsurong toyo kan ya. Jadi kesimpulan yang Anda angkat ini bisa diaplikasikan dimanapun begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan ketsurongo ipang kasuru begitu, dan itu harus diungkapkan ya. Kemudian yang kelima, ini kaitannya dengan nomor 4 ya, karena memang agak sulit untuk dipahami. Ini yang dimaksud dengan think globally, act locally ya, atau dalam bahasa Jepangnya chikyu kibo de kangae asimoto kara kodo seo begitu ya. Di sini pikirkan secara global ya, bahwa kita berpikir untuk kesejahteraan secara global begitu ya. Tapi bertindak kan tidak bisa secara global begitu ya. Kita harus bertindak untuk bisa sampai begitu ya, untuk bisa terlaksana ya dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan asimoto kara kodo sheo begitu ya. Kemudian jadi poin 5 ini ya kaitannya ya tadi dari pengalaman pribadi, solusinya juga dari pengalaman pribadi ya. Oke. Jadi tidak hanya sebenarnya kaitannya dengan nomor 4, tapi kaitannya 1 sampai 4 begitu ya. Kemudian yang keenam, ini mungkin yang perlu diperhatikan karena pidato itu pada akhirnya ada suatu komunikasi yang ingin kita bangun antara kita sebagai presenter atau kita sebagai pembicara dengan yang mendengarkan presentasi kita ya, terutama juri dan semua orang begitu, sehingga shichoushya no tachiba o hairyo suru ya. Ini hal yang penting untuk dipertimbangkan ya. Kita harus mempertimbangkan posisi si pendengar kita ya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita harus mempertimbangkan ada juga pendapat-pendapat lain begitu ya, sehingga kita akan terhindar dari bahwa sayalah yang benar begitu ya. Kita coba untuk mengucapkan kata-kata yang bijak ya, ungkapan yang bijak untuk supaya bisa pendapat kita diterima oleh orang lain begitu ya.
Oke, nah secara realnya seperti apa sih nanti ya kita lihat contoh-contohnya ya. Apakah ada poin-poin seperti ini di dalamnya ya? Kita coba pastikan nanti. Nah, kalau ini mungkin untuk yang ini ya, poin-poin ini saya coba minta Anda semua untuk tuliskan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia ya, supaya memudahkan kita sama-sama untuk mengoreksi kembali, karena kalau sudah dalam bahasa Jepang, ini saya bilang apa ya, suka jadi bingung ya. Jadi saya meminta kepada Anda semua untuk menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu supaya memastikan ya 6 poin ini. Jadi silahkan checklist ya terkait dengan 6 poin ini. Apakah ada? Kalau tidak ada silahkan tambahkan ya. Kalau misalnya sudah ada tapi misalnya kurang kuat ya, ini kurang meyakinkan penonton, kurang meyakinkan pendengar. Oh, ini saya terlalu arogan begitu ya. Silahkan dicek kembali ya. Pokoknya 6 poin ini Anda coba buat checklist apakah ada atau tidak di dalam naskah Anda ya. Oke, kemudian setelah bahasa Indonesianya rapi dan runut dan kemudian logis, Anda bisa membuat edisi-edisi ya ke dalam bahasa Jepang ya. Anda coba terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Saya kira Google Translate ya. Kalau misalnya Anda lemah dalam bahasa Jepang pun, saya sarankan untuk menggunakan itu. Lalu kemudian setelah itu tidak langsung lempar, langsung dikumpulkan ke sensei ya. Silahkan Anda baca kembali. Oh, ini sepertinya Google Translate-nya kurang terlalu kaku, misalnya Anda bisa ubah-ubah kembali ya. Jadi Google Translate silahkan Anda manfaatkan, lalu kemudian Anda coba perhalus bahasanya ya. Atau Anda bisa diskusi dengan teman orang Jepang untuk bisa memperbaiki naskah Anda begitu. Nah, di sini saya coba berikan poin-poin terkait dengan bagaimana menulis naskah, baik itu pidato atau presentasi dalam bahasa Jepang ya. Nihongo de bunshou o kaku toki no pointo desu ne. Kore mo mutsu arimasu. Chūshō teki de wa naku gutai teki ni kaku ya. Bukan kita menulis hal-hal yang abstrak ya, karena ini akan sulit dalam bahasa Jepangnya juga ya. Tapi tulislah hal-hal yang konkret ya. Makanya dalam bahasa Indonesia itu pasti ada kata-kata misalnya, itu pasti ada. Kalau dalam naskah dalam bahasa Indonesianya tidak ada kata-kata misalnya, berarti Anda kurang konkret begitu ya yang disampaikannya itu. Jadi gutai teki ni kaite kudasai. Nah, silahkan tulis secara konkret. Anda sampaikan satu kalimat konsep, konkretnya apa? Tatoeba tekoto desu ne. Jadi pasti ada tatoeba ya. Kemudian yang kedua, dekiru dake michikai bunshou de kaku. Ya, ini supaya tidak beribet ya bahasa Jepangnya. Makanya dalam bahasa Indonesianya juga buatlah kalimat-kalimat yang simpel saja ya. Kita bisa tambahkan dengan kemudian, akan tetapi begitu ya. Dan juga kata penghubung lainnya. Nah, ini bisa mempermudah kita membuat kalimat dalam bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga, mei shibun, keiyo shibun, dou shibun no kakunin ya. Pastikan kembali apakah kalimat tersebut kalimat yang berpredikat kata benda. Kalau berpredikat kata benda kan berarti berakhiran des. Kalau berakhiran des tidak bisa kata kerja ya. Taberu des kan tidak bisa. Taberu harus dibendakan, taberu koto des misalnya ya, seperti itu. Jadi apakah kata benda kalimat yang berpredikat kata benda. Kemudian keiyo shibun ya, kirai des, oishii des toka desu ne. Hai, oishii arimasu toka tidak bisa ya. Kecuali misalnya saya memperenak begitu kan, oishiku shimasu. Nah, itu berarti menjadi doshibun ya, kalimat benda kalimat yang berpredikat kata kerja ya. Kalau kalimat yang berpredikat kata kerja berarti kan nanti ada keterkaitannya dengan apakah kalimat tersebut kalimat transitif atau intransitif ya. Kalau transitif kan saya melakukan apa ya, adanya suatu aktivitas terkait subjek ya.
Tapi kalau intransitif biasanya menyatakan dalam keadaan, ya. Pendidikan Indonesia ada dalam keadaan yang kritis. Nah, kalau seperti itu kan berarti kalau ingin menggunakan kalimat yang berpredikat kata kerja, maka harus yang intransitif, ya, karena dalam keadaan, ya. Untuk itu kita harus memperbaiki. Nah, kalau ini kan berarti transitif karena adanya tindakan, kita harus memperbaiki, seperti itu, ya. Oke. Jadi cek kembali, ya, apakah kalimat ini kalimat benda, kalimat sifat, atau kalimat kerja, ya. Karena akan berpengaruh dengan struktur kalimat tersebut, ya. Kemudian yang keempat, doshi no kakunin, ya, joshi no kakunin, ya, apakah partikelnya ini wa atau ga atau o begitu, atau de, ya, menyatakan apa ini, tempat, begitu, ya. De juga menyatakan tempat, ada juga nih, ya, tapi menyatakan tempat yang hanya di situ ada sesuatu. Kalau de di situ ada aktivitas. Seperti itu perlu dipastikan kembali, ya. Kemudian yang kelima, setsu sokushi to modality o tekisetsu ni tsukau, ya. Modalitas ini penting. Kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita pasti akan mempertimbangkan sudut pandang si pendengar kita. Otomatis, ya, misalnya alangkah lebih baik, kan itu juga modalitas, ya, shita hoga in janai deshouka misalnya, ya. Nah, itu perlu dimasukkan supaya juga lebih bervariasi dan lebih mengajak kepada pendengar kita untuk bisa berkomunikasi dengan naskah yang telah kita buat, begitu, ya. Penting sekali, ya, modalitas ini, ya. Minasang mo so omoimasen ka misalnya, ya. Masen ka, tidakkah Anda juga berpikir demikian, begitu, ya, untuk modalitas ini, ya. Watashi wa ko kangaeru beki desu toka desu ne. Saya berpikir bahwa ini sebaiknya apa, begitu, ya, sebaiknya, begitu, ya. Pemikiran dari si pembicara tersebut, ya. Oke. Kemudian ya setsu sokushi ini karena tadi, ya, tambung tadi, ya, kita buat kalimat yang sederhana tetapi juga harus diimbangi dengan setsu sokushi atau kata penghubung, ya. Akan tetapi misalnya sikasi, tidak hanya sikasi kan, ya, ada des ga, begitu, ya, ada des keredomo, begitu, ya. Silahkan gunakan secara bervariasi supaya ungkapan-ungkapan yang kita gunakan tidak monoton, begitu, ya. Oke, kemudian yang keenam, ini sama, ya, shichōsha no tachiba o hairyo suru, ya. Gunakan kalimat-kalimat yang mempertimbangkan lawan bicara atau pendengar kita atau penonton kita, ya. Jadi misalnya hindari kalimat-kalimat yang menggurui, ya, tapi mungkin kita bisa gunakan watashi wa ko omoimasu ga minasan wa chigau kamoshiremasen ga nantoka, toka, ne, seperti itu misalnya, ya. Jadi kalau saya berpikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya kira ini baik untuk tindakan atau untuk dijadikan solusi masalah ini, misalnya seperti itu, ya. Oke. Nah, seperti itu, ya, terkait dengan ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang, ya, naskah pidato atau naskah presentasi yang sudah kita buat. Apalagi untuk presentasi ini karena kita berbicara sambil memperlihatkan slide, ya. Jadi gorang kudasai toka itu tidak bisa terlepas, ya. Seperti itu. Jadi shichōsha no tachiba o hairyo shinagara ko ne susumete iku to iu no ga daiji desu ne. Oke. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat naskah pidato yang menang, ya. Atau naskah presentasi yang pernah menang. Ini Nadia Senpai, ya, Nadia Nurhamidah Hidayat. Ini senpai Anda yang begitu bersemangat, selalu bersemangat ikut tampil di lomba pidato atau lomba presentasi dimanapun, ya. Ini patut Anda semua contoh, ya, naskahnya.
ini naskah yang dipresentasikan pada lomba presentasi. Ini sebenarnya pralomba presentasi ya, karena The Japan Foundation ini mengubah gaya lomba berbahasa Jepang dari lomba pidato bahasa Jepang yang hanya mungkin mengandalkan hafalan ya untuk bisa disampaikan kepada penonton atau pendengar, berubah menjadi lomba presentasi bahasa Jepang di mana si presenter tidak hanya berbicara dalam bahasa Jepang tetapi sambil memperlihatkan ya PowerPoint yang sudah dibuat begitu, sehingga kemampuannya menjadi berlipat-lipat ya. Ada kemampuan yang dituntut, yaitu bagaimana membuat PowerPoint yang mudah dipahami dan membantu pembicara untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan begitu ya. Oke. Nah, di sini yang akan kita lihat adalah naskah bahasa Jepangnya. Tidak apa-apa ya, karena naskah bahasa Indonesianya tidak ada. Kita coba simak sama-sama. Dan pralomba ini temanya adalah AI ya. Artificial Intelligence. Ini sulit sekali, tetapi Nadia ini hebat ya, sudah membuat AI ini menjadi naskah yang Mijikani Kanjiru Koto ya, yang bisa dirasakan juga oleh Nadia sang sendiri ya, mengaitkan kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada di lingkungan sekitar Nadia. Jadi kalau misalnya AI itu sulit sekali temanya, tapi ternyata kalau misalnya kita peka terhadap keadaan di lingkungan kita sendiri, ternyata AI ini hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita, dan ini berhasil Nadia ungkapkan dalam naskah pidato atau naskah presentasi ini ya. Oke, mari kita coba lihat sama-sama ya. Ima watashi taitoru wa desu ne, AI o tsukatte yume ni tadoritsuku ya. Menggunakan AI dan akhirnya sampailah ke mimpi begitu ya, ke ya mungkin di sini yang dicita-citakan ya. Oke, ima watashi tachi wa osoraku ki ga tsukanai uchi ni AI to okiku kakawaru seikatsu o okutte imasu ya. Ini pembuka, paragraf pembuka. Sekarang ya, saat ini kita semua tentunya tidak salah lagi hidup ya terkait erat dengan yang namanya AI tanpa kita sadari. Kigatsukanai uchi ni ne. Kyou wa, pada hari ini, kono AI wa donna fuu ni ningen no ikikata o kaeru no ka. Mata watashi tachi no yume o dono you ni jitsugen shite kureru no ka ni tsuite happyou shitai to omoimasu. Ya, di sini Nadia sampaikan bahwa kalimat pembuka sudah disampaikan, kemudian apa yang akan dia lakukan pada presentasi kali ini, yaitu pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai perubahan ya, gaya hidup manusia atau style hidupnya manusia dengan adanya AI ini akan seperti apa atau menjadi seperti apa. Lalu kemudian di sini apakah keterlibatan AI ini mewujudkan mimpi kita yang seperti apa begitu ya. Kita lihat berikutnya. Kono douga o goran kudasai. Oh, Nadia langsung memberikan impact ya, langsung memperlihatkan audio visual di sini ya, video. Videonya tentunya singkat ya, karena ini kan 5-7 menit saja. Kono douga o goran kudasai. Silahkan Anda semua lihat video berikut. Kore wa Google Assistant o riyou shiteiru douga desu. Ini adalah video yang menggunakan asistansi di sini, bantuan Google ya. De kono you ni jibun no yotei o kangri suru koto ga dekimasu ya. Seperti inilah
eh, schedule kita ini bisa diatur oleh Google Assistant ya di sini ya. Ada aplikasi mungkin ya untuk membuat schedule keseharian kita dengan aplikasi yang ada di Google. Sore kara tenki yoho ya mawari no restoran nado iro-iro na joho shiraberu koto mo dekimasu. Lalu juga dengan Google Assistant ini kita bisa mencari tahu berbagai informasi terkait dengan cuaca ataupun restoran yang ada di sekitar kita. Kore ga AI no hataraki no hitotsu desu. Ini adalah salah satu gerak atau fungsi dari AI. Langsung diperlihatkan ini loh yang namanya AI diperlihatkan dengan contoh ya, tidak dengan kalimat-kalimat yang rumit. Tsugi ni AI o tsukatta apuri ni Instagram ga arimasu. Berikutnya ya, dia perlihatkan lagi ada Instagram yang menggunakan aplikasi AI. Tomodachi no naka de mo kono apuri wa ninki ga arimasu. Di antara teman-teman juga aplikasi ini begitu terkenal. Ini untuk menunjukkan bahwa keseharian kita dekat dengan AI ini ya. Koko de wa kakuchou genjitsu o tsukatta efekto ni yotte story ga motto omoshiroku natte ikimasu. Ya, dengan AI ini maka story yang dimunculkan di Instagram itu menjadi lebih menarik ya, karena ada efek yang menggunakan aplikasi pada AI begitu ya. Minasan kono game de asonda koto ga arimasu ka? Lalu kemudian beralih ke di sini game ya. Ini dekat dengan keseharian anak muda ya. AI no hataraki wa Pokemon Go toyu game ni mo arimasu ne. Nah, fungsi dari AI ini juga ada pada game Pokemon Go. Kono apuri mo kakuchou genjitsu o tsukatte ite jisai ni wa nai imeji ga smaho ni utsurimasu. Ya, jadi kakuchou genjitsu ini augmented reality ya, sebuah teknologi di mana bisa menggabungkan antara data di komputer ya dengan kejadian dengan ini ya, lingkungan nyata begitu ya. Oke. Ini dicontohkan oleh Nadia dengan game Pokemon Go. Ya, ini menarik sekali karena memang kehidupannya dekat dengan dunia anak muda, begitu ya. Oke. De, ja tsuzukemashou ne. Kono yoni. Kono yoni dari contoh-contoh yang sudah disampaikan, lalu Nadia sebutkan di sini. Kono yoni AI ga shinka shita okage de watashi tachi no seikatsu wa motto tanoshiku natte imasu. Dengan adanya perkembangan AI yang sejauh ini ya, maka kehidupan kita menjadi lebih menyenangkan. Sore dake de wa naku saikin wa AI gijutsu ga ningen no kawari ni shigoto o suru koto mo dekimasu. Tidak hanya itu saja, akhir-akhir ini AI atau teknologi AI ini bisa digunakan untuk bekerja ya sebagai pengganti manusia. Tatoeba kono douga no yoni roboto ga ningen no kawari ni sekkyaku o shite imasu. Misalnya seperti pada video ini ada robot yang sedang melakukan layanan ya, yang sedang memberi layanan sebagai pengganti manusia. Ini mungkin sepertinya robot untuk di restoran ya. Chumon o suru no ga benri desu shi roboto no
ugoki o mite iru dake demo omoshiroi desu yo ne. Nah, ada yone. Yone di sini penting sekali untuk mengajak kepada penonton. Iya kan ya, begitu. Ya, sehingga penonton merasa terajak ya untuk bisa terlibat langsung dengan apa yang ingin Nadia sampaikan ya. Ya, praktis ketika memesan makanan mungkin di sini ya, dan juga dengan hanya melihat gerakan robot saja itu sudah menarik ya bagi kita semua, betul tidak? Nah, seperti itu ya. Kore wa jidou unten no kuruma ga yori fukyuu shiteiru yousu desu. Kemudian dimunculkan lagi contoh lain. Ini adalah kondisi di mana mobil ya yang digerakkan secara otomatis ini menjadi lebih berkembang. Kono kuruma ni noru to, begitu kita naik mobil ini, ningen ga unten suru hitsuyou ga naku raku desu ne. Manusia menjadi tidak perlu menyetir, dan ini hal yang betul-betul memudahkan kita ya. Watashi mo zehi notte mitai desu. Saya juga ingin sekali mencoba untuk menaikinya. Kono yona koto wa watashi tachi no seikatsu ni totte sugoku benri na koto desu. Hal-hal yang saya sebutkan tadi, watashi tachi no seikatsu ni totte, bagi kehidupan kita, sugoku benri na koto desu, adalah hal-hal yang sangat praktis. Demo, nah di sini ada gap yang dimunculkan oleh Nadia-san. Demo nazeka watashi wa sukoshi fuan desu. Tapi entah kenapa saya merasa tidak tenang. Kono AI no shinka de watashi tachi no shigoto wa osowarete shimau no de wa nai ka to shinpai desu. Dengan perkembangan AI seperti ini, saya khawatir bahwa pekerjaan kita manusia ini akan direbut oleh adanya AI tersebut. Minasan mo so omoimasen ka? Tidakkah Anda semua juga berpikir hal yang sama? Ini juga penting sekali ya. Kalimat-kalimat seperti ini penting sekali untuk mengajak penonton kita berkomunikasi dengan kita ya. Kono en grafu wo goran kudasai. Ya, lalu Nadia memperlihatkan kembali grafik di sini, grafik lingkaran ya, eng di sini ya. Kore wa 2018年にアメリカの研究所で行われた AI 技術に、奪われる職業についての調査結果ですya. Ada kekhawatiran tadi terkait dengan pekerjaan yang kemungkinan direbut oleh AI ya. Kemudian diperkuat dengan dia perlihatkan grafik ya dari lembaga penelitian di Amerika di tahun 2018. Nah, ini tidak usah disebutkan lembaga penelitian Amerika bernama ini, nggak perlu ya. Karena disebutkan juga kan penonton nggak akan ingat, begitu ya, tidak akan berkesan. Makanya untuk nama suatu lembaga tidak apa-apa dilesapkan saja. Yang penting dari lembaga penelitian di Amerika, begitu, itu cukup ya. Yaitu survei terkait dengan pekerjaan yang kemungkinan akan direbut oleh teknologi AI di sini ya. Kuro iro no bubung ni gochumoku kudasai. Nah, pintar sekali Nadia ya. Dari grafik yang diperlihatkan, Nadia mencoba menunjuk bagian yang penting untuk difokuskan. Ya, di sini chumoku kudasai. Silahkan fokuskan pada bagian yang berwarna hitam. Ima, sekai ni aru 5% no shigoto ga AI gijutsu ni ubawarete iru so desu. Ya. Dikatakan bahwa 5% pekerjaan yang ada di seluruh dunia ini itu katanya direbut oleh teknologi AI. Sudah ya, karena teiru sudah terjadi. Kono wariai wa 10 nen go ni wa 15% made fueru to yoso sarete
imas. Diperkirakan ya kondisi ini prosentase ini itu 10 tahun kemudian akan meningkat sampai 15%, ya, diperkirakan. Shikashi, sono 15% wa koujou ni aru tanjung na shigoto ga oi to iu koto desu. Tetapi ternyata ya 15% ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang banyak ada di pabrik, ya, yaitu pekerjaan yang simple, yang sederhana. Kono chousa kekka kara mireba, kalau kita lihat dari hasil survei tersebut, 10年ぐらいはすぐに人間の仕事が全部奪われるという心配はなさそうです、ya. Tapi ya sepertinya tidak perlu dikhawatirkan semua pekerjaan manusia ini akan direbut oleh AI, ya, untuk 10 tahun kemudian. Sore demo, meskipun demikian, ya, ini juga kata penghubung yang baik, ya. AI no simpo wa hayai desu kara, karena perkembangan AI ini begitu cepatnya, nombiri shita mama, dalam keadaan kita berleha-leha, nani mo shinai wake ni wa ikemasen. Kita tidak bisa diam, ya, menunggu saja. Chousa o okonatta MGI no kenkyūsha tachi wa, ya, para ahli atau para peneliti MGI yang telah melakukan penelitian. Nah, ini mungkin disebutkan pada akhirnya, ya. Di sini kenkyūjo saja disebutkan, kemudian ditambahkan lagi di sini apa, ya, nama lembaganya. STEM kyoiku ga mirai no shigoto no tame ni wa juyou dato nobete imasu, ya. Para peneliti menyampaikan bahwa untuk pekerjaan di masa depan ini sepertinya penting adanya STEM kyoiku, ya, pendidikan STEM. Apa itu STEM, ya? STEM kyoiku to wa, nah, ya, disambut dengan penjelasan apa itu STEM kyoiku. Kagaku, gijutsu, kogaku, sugaku no kyoiku o imi shimasu. Artinya adalah pendidikan, di sini science, ya, kemudian teknologi, kemudian kogaku industri, ya, kemudian sugaku matematika. Shikashi zannen na koto ni, akan tetapi sangat disayangkan, watashi no senmon no bungaku wa haite imasen. Nah, ini juga Nadia melibatkan kembali masalahnya dengan saya apa, yaitu bidangnya saya, yaitu kebahasaan, itu tidak ada di dalam STEM kyoiku ini. Hatashite juyo nano wa STEM kyoiku dake deshou ka? Lalu dia mulai mempertanyakan, apakah dalam STEM kyoiku ini yang penting hanya itu saja, begitu, ya? Kita lihat. Kangaete mireba, mukashi wa donna gengo ni mo hongyaku dekiru softo ya kakuchou genjitsu nado wa yume monogatari deshita. Kalau kita pikirkan dulu, ya, ketika kita hidup di zaman-zaman sebelumnya, yang namanya aplikasi di mana bisa menerjemahkan bahasa apapun seperti Google Translate atau suatu ini, ya, AI ini, ya, atau di sini augmented reality, ini adalah teknologi yang mimpi saja, gitu, ya, suatu cerita yang ada dalam mimpi saja. Demo ima wa, tetapi saat ini AI ga watashi tachi ga yume mita sekai o genjitsu ni shite kurete imasu. Tetapi sekarang AI ini menjadi suatu kenyataan, ya, yang bisa kita lihat dimanapun. Yang ini berasal dari mimpi-mimpi yang sebelumnya hanya sebatas mimpi. So desu, betul. Watashi tachi ningen wa yume miru chikara o motte imasu. Kita sebagai manusia, kita ini punya kekuatan untuk bermimpi.
STEM 教育で AI が進化したとしても, pada pendidikan STEM ini ya, meskipun AI ini begitu berkembang, hito o sodateru chikara, nanika idea o umidasu chikara, ningen shika motte imasen. Ya, bahwa AI itu ya berasal dari mimpi, ya, bahwa kekuatan kita untuk tumbuh berkembang sebagai manusia dan juga kekuatan untuk melahirkan ide-ide baru ini yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. STEM kyoiku mo taisetsu desu. Pendidikan STEM ini juga penting. Demo sono mae ni, tetapi sebelumnya ningen ni totte motto hitsuyou nano wa, yang paling penting bagi kita sebagai manusia, ningen ni shika dekinai koto o taisetsu ni suru koto da to omoimasu. Yaitu pentingnya hal-hal yang tidak bisa atau yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. AI mo STEM kyoiku mo kono chikara to kyoryoku shiatte koso. Yang namanya AI ataupun STEM kyoiku ini itu bisa terwujud, ya, bisa terwujud dari mimpi karena adanya kerjasama antara kekuatan kita sebagai manusia, begitu ya. Sa issho ni yume o mimashou. Kalau begitu, mari kita bermimpi bersama-sama. Minasan ga yume miru mono wa nan desu ka? Apa yang menjadi mimpi Anda? Itsu demo sora o toberu takekopta desu ka? Apakah baling-baling bambu yang bisa terbang di angkasa? Kodoku na anata o hagemaste kureru yasashi roboto desu ka? Apakah robot yang baik hati yang dapat menghibur Anda dikala Anda sendiri, ya, dalam kesepian? Sorega kanau mirai wa, masa depan yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda, sugu sokomade kite imasu. Sebentar lagi akan muncul di hadapan Anda. Seperti itu ya. Bagus sekali ya naskah yang dibuat oleh Nadia ini. Tentunya Nadia ini tidak bekerja sendiri, ya. Saya sebagai pembimbing Nadia juga, saya selalu meminta kepada Nadia diskusikan dengan teman orang Jepang, dengan teman orang Indonesia, karena ada berbagai sudut pandang yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa kita membuat kalimat-kalimat yang lebih bijak, ya. Saya yakin ini Nadia waktu membuat ini itu sampai malam ya, kita berdiskusi bagaimana sebaiknya kalimat-kalimat yang dilontarkan dalam lomba presentasi ini, dan juga terkait dengan PowerPoint-nya ya, poin-poin mana yang penting untuk dimunculkan dalam PowerPoint yang bisa mendukung apa yang tidak bisa disampaikan dalam naskah presentasi ini ya, jadi saling mendukung. Mungkin nanti saya coba minta kepada Nadia ya untuk membuat video, melakukan presentasi dengan PowerPoint yang sudah dibuat supaya lebih mudah terbayang ya. Oke. Nah, dari sini ya sudah paham ya saya kira terkait dengan apa yang harus dipikirkan untuk membuat naskah pidato atau naskah presentasi kita lebih baik ya. Oke, kemudian ini contoh bahasa Jepangnya juga bisa memperjelas ini ya. Oke, saya ingin mencoba melanjutkan dengan lomba presentasi bahasa Jepang tingkat SMA ya di tahun 2021. Karena kalau tadi Nadia itu sebenarnya masih pra lomba presentasi ya. Kalau ini sudah betul-betul lomba presentasi di tahun 2021. Kebetulan saya menjadi juri di seleksi lomba presentasi bahasa Jepang tingkat SMA tingkat Jawa Barat ya, dan alhamdulillah ternyata perwakilan yang menang
di tingkat Jawa Barat ini menang juga di tingkat nasional ya, sehingga ini saya merasa bangga sekali sebagai orang Jawa Barat ya, karena menang juara pertama, hebat sekali. Alhamdulillah kerja saya mungkin ya dengan Ari Sensei dari STB Ayapari, kemudian dengan Murakami Sensei ya dari The Japan Foundation, sepertinya tidak ini ya, tidak salah begitu ya menentukan juara begitu. Dan ini saya salut sekali dengan pesertanya, bernama Muhammad Salman Nur Iftihar, hebat sekali bahasa Jepangnya. Saya kira mungkin ini ada keterlibatan guru yang mengajar, yang membimbingnya begitu ya, dan juga mungkin Salman ini juga banyak berkonsultasi dengan banyak pihak ya untuk membuat naskah presentasi dalam bahasa Jepang ini. Nah, saya ingin coba dalam bahasa Indonesia saja ya, supaya lebih mudah kita pahami bersama bagaimana sih Muhammad Salman ini bisa menjadi juara pertama tingkat nasional ya, menyisihkan 14 atau 13 peserta lainnya. Oke, mari kita lihat ya. Oke, untuk lomba presentasi tingkat SMA ini temanya adalah sekolah impianku ya, berbeda dengan tingkat universitas. Kalau tingkat universitas pendidikan Indonesia di masa depan ya. Oke, mari kita lihat yang juara pertama, yaitu Muhammad Salman Nur Iftihar. Judulnya adalah Citra Sekolah yang Ideal ya. Di sini Salman Sang menceritakan bagaimana sih suatu sekolah ya yang menurut dia ideal. Di sini di awal Salman mengungkapkan apa itu sekolah ya, di mana di sini adanya pengetahuan umum dan tata krama yang dididik di sekolah ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengapa kita harus belajar di sekolah ya. Di sini dia memunculkan kelebihan-kelebihan ketika belajar di sekolah dibandingkan dengan kondisi pandemik yang harus belajar dari rumah. Nah, ini suatu hal yang aktual ya, yang terkait dengan masalah yang terjadi dengan masalah akhir-akhir ini, yaitu adanya waktu ya, waktu yang tidak ditentukan kalau dari rumah. Ternyata ini menjadi kesadaran bahwa ternyata kalau di sekolah dengan adanya jadwal membuat kita lebih fokus mengerjakan segala tugas dan pelajaran pada waktu yang telah ditentukan. Lalu kemudian interaksi dengan teman sebaya, interaksi secara langsung ya. Karena kalau dari rumah itu tidak bertemu langsung, ada banyak hal yang terlewatkan begitu ya. Bagaimana kesulitannya mengungkapkan pendapat. Sedangkan kalau di sekolah bertemu dengan teman, hal itu menjadi lebih mudah. Lalu kemudian adanya konsentrasi ya. Kalau di rumah kita sebentar-sebentar bisa pegang HP begitu ya, sehingga tidak dapat berkonsentrasi. Ini hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh Salman sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan sekolah seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut dia menyampaikan bahwa impian citra sekolah yang dia impikan itu adalah sekolah yang mengajarkan tata krama yang baik dan tegas. Kembali di sini ya, bahwa tata krama itu kan mungkin hal-hal yang atau suatu hal yang jarang sekali kita pikirkan. Nah, di sini Salman sepertinya berhasil mengangkat tata krama sebagai suatu isu yang perlu diangkat ya, yang perlu kita pikirkan bersama agar supaya kita bertindak dengan mempertimbangkan tata krama yang perlu kita miliki ya. Di sini disampaikan juga bahwa kesimpulan dari presentasi ini yaitu belajar pengetahuan umum sangat penting, tetapi saya harap kebijakan pendidikan di Indonesia bisa lebih mengedepankan pendidikan akhlak
dan tata krama untuk bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, inilah yang namanya kesimpulan secara umum ya dari apa yang dia sampaikan terkait dengan apa yang dia rasakan selama pandemi kemarin, dan dia mulai merasakan kelebihan-kelebihan ketika menerima pendidikan di sekolah seperti ini. Ini hal yang simple ya, tetapi dia pintar sekali meramu ini menjadi suatu naskah yang runut seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lihat yang juara 2 ya. Kalau juara 1 bagaimana pendidikan karakter ya perlu dimunculkan. Yang juara 2 ini adalah sekolah impian di masa pandemi ya. Dia lebih memunculkan masa pandemi ya, mengaitkan dengan sekolah impiannya. Di sini ada Laili Sang ya. Laili Sang ini perwakilan dari Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Oke. Nah, Laili Sang ini yang menarik adalah dia menyampaikan alur presentasi terlebih dahulu ya. Pertama kita akan membahas tentang permasalahan pembelajaran daring. Masalahnya apa? Kemudian dilanjutkan dengan sekolah impian di masa pandemi. Dan yang terakhir kesimpulan. Bagus sekali ya. Jadi ada style, dia paparkan dulu alur presentasinya. Kemudian pertama-tama, nah masuk ke poin pertama. Permasalahannya apa? Dia sampaikan berdasarkan surat edaran begini, siswa harus belajar dari rumah, begitu ya. Untuk apa? Untuk supaya, nah ini disampaikan karena juri ada yang dari Jepang, ada orang Jepang, sehingga perlu disampaikan ya bahwa pendidikan Indonesia itu seperti ini. Ini penting sekali informasi kepada siapa ya. Informasi ini kita sampaikan sehingga kita harus menambah beberapa informasi yang sebenarnya kita udah tahu semua kalau orang Indonesia, tapi kan orang Jepang tidak tahu, makanya dia ungkapkan ini sepertinya ya. Adanya aturan dari Mombusho begitu ya, untuk belajar di rumah. Tetapi kemudian muncul masalahnya adanya pada motivasi yang hilang. Nah, disampaikan di sini motivasi itu apa ya, bahwa motivasi itu seperti ini. Kemudian ada data. Nah, di sini dimunculkan data, ada berapa persentase, dan dia lakukan sendiri ya angket tersebut. Ini menarik sekali originalitas dia dan keterlibatan dia untuk memecahkan solusi, untuk menjawab pertanyaan yang menjadi keresahan dia itu dilakukan secara nyata begitu ya, dan hasilnya ternyata kemudian sekolah impian itu dia tanyakan kepada teman-temannya, kemudian yaitu tadi kembali bahwa yang diharapkan adalah sekolah yang dapat mendorong motivasi belajar ya. Mungkin ini juga kalian sebagai mahasiswa juga rasakan ya, ketika belajar dari rumah oke lah sensei buat video buat apa begitu ya, tapi pada akhirnya masalah saya begini, itu tidak ada yang mendengar nih, seperti itu ya, akhirnya motivasi menurun begitu ya. Banyak dari kalian yang merasa sendiri dan tidak bisa maju ke depan begitu ya. Ya, dan ini suatu kejadian, suatu isu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Laili Sang pintar sekali mengangkat tema ini. Nah, sehingga dia coba memberikan solusi ya, mencoba memberikan ide di sini ya. Dibutuhkan adanya interaksi begitu ya, kemudian juga adanya pembelajaran yang menyenangkan, dan juga informasi mengenai internasional diberikan kepada siswa itu penting ya, mungkin informasi itu penting. Kemudian di akhir disimpulkan ya kembali bahwa motivasinya menghilang ya. Kemudian di sini disampaikan juga untuk bisa mendorong motivasi ini perlu adanya peran dari sekolah dan guru ya. Nah, peran dari sekolah dan guru untuk bisa akrab dengan siswa ini ya,
sehingga nanti akan melahirkan pembelajaran yang menyenangkan begitu ya, dan informasi internasional yang perlu diberikan kepada siswa ini untuk supaya melek terhadap dunia internasional ya. Nah, jadi secara konkret ya, Laili Sang ini telah menyampaikan poin-poin yang penting untuk diperhatikan oleh baik guru maupun sekolah. Sekoto desu ne. Hai. Sugoi omoshiroi to omoimasu ne. Dan pada akhirnya di sini ada harapan yang dia sampaikan bahwa sekolah di masa pandemi meskipun dalam keadaan sulit, Indonesia dapat tetap mencetak siswa yang berkualitas. Nah, di sini ada ajakan juga, mari kita hadapi pandemi bersama-sama, begitu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita beralih ya ke juara ketiga. Juara ketiga ini diraih oleh Muhammad Bahrul Mufid dari Jawa Timur, mencapai kesuksesan melalui sekolah. Nah, ini ya, apa yang difikirkan oleh Muhammad Bahrul di sini agar supaya sukses ya dengan memanfaatkan sekolah. Di sini dibuka dengan sekolah impian. Itu seperti apa? Tentunya adanya kesuksesan yang bisa kita raih ya dari sekolah tersebut. Di sini langkah-langkahnya untuk bisa sukses apa saja disampaikan ya oleh Bahrul Sang. Yang pertama, menemukan passion ya, menemukan hasrat ya, motivasi. Setelah itu berusaha meraihnya ya. Dengan melakukan langkah tersebut kemungkinan besar menjadi sukses ya, ini masih konsep, tetapi ini merupakan hal yang sulit dilakukan. Nah, dia munculkan gapnya ya, ternyata sulit karena ada banyak kendala begitu ya. Kendalanya dalam hal apa saja? Misalnya kendala ini yang kalau tidak segera diselesaikan maka akan sulit ya belajar dari awal. Ini perlu adanya siswa secara aktif mencari informasi ya. Kemudian disampaikan juga bahwa untuk mengatasi kendala tersebut itu perlu adanya pertolongan atau perlu adanya dukungan sepertinya ya dari orang tua dan sekolah. Nah, ini pesan kepada orang tua dan sekolah ya. Nah, dia sampaikan yang pertama dari sekolah ya. Dari sekolah apa yang perlu begitu ya. Fasilitas sudah ada ya. Nah, mungkin di sini disampaikan agar supaya fasilitas ini bisa dimanfaatkan lebih baik oleh murid-murid supaya dia bisa menemukan passionnya di situ ya. Juga sekolah ini bisa menyediakan konsultasi ya, di mana dari media konsultasi ini siswa dapat menemukan apa yang harus dia lakukan ya, atau si siswa bisa menemukan mimpi-mimpinya seperti itu mungkin ya. Di sini pengembangan dari murid-murid tersebut. Ya, lalu tapi kemudian sayangnya meskipun sekolah ada fasilitas seperti itu dan ada jasa konsultasi seperti itu, tapi karena online ya sehingga semua murid tidak bisa mengakses. Nah, ini adanya gap ya, suatu mimpi dengan kenyataan ya. Ya, lalu kemudian di akhir di sini disampaikan solusi, yaitu dengan apa di sini misalnya untuk internet ya yang tidak bisa diakses oleh siswa dari rumah, itu bisa pergi ke sekolah begitu ya untuk mendapatkan internet. Lalu kemudian gadget juga ya, misalnya komputer, sekolah itu bisa meminjamkan untuk siswa yang tidak punya komputer. Kemudian baterai di sini ya, mengisi baterai sebelum pelajaran dimulai ya. Ini menarik ya. Ketika main game, baterainya penuh ya. Game beres, baterai habis, pas harus ikut belajar online habis begitu ya. Ini mungkin suatu hal yang dikritisi ya oleh
Bahrul Sang ini menarik sekali ya. Jadi ayo dong disiplin begitu ya untuk supaya tetap mengikuti pelajaran secara online dengan serius begitu ya agar supaya sukses desu ne. そういうことですね。面白いですね. Jadi keseharian, kejadian-kejadian yang ada pada lingkungan sehari-hari ini diangkat oleh Bahrul Sang ya. Dan dia juga menegaskan apa yang dibutuhkan oleh siswa dari orang tua atau dari sekolah seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian ini juara 4. Juara 4 ini diraih oleh Dinar Maharani Hasnadi dari Jabodetabek ya. Sekolah impian, mengapa pendidikan itu penting? Nah, mari kita coba lihat ya apa yang disampaikan oleh Dinar Sang ini. Oke. Ya, di sini Dinarsang ini memaparkan ya terkait dengan pendidikan yang dilaksanakan secara online begitu ya. Kurang termotivasinya siswa untuk mengikuti pembelajaran secara daring begitu ya. Kemudian kurang siapnya guru juga ya untuk memberikan pengajaran secara daring ini. Nah, dari hal-hal keluhan-keluhan seperti ini ya, Dinarsang mencoba untuk menyampaikan bahwa mimpi ya sekolah yang ideal bagi dia itu adalah sekolah yang dapat menerima kelebihan dan kekurangan siswa ya, dan kemudian bisa mengoptimalkan kelebihan siswa tersebut. Sepertinya itu mungkin ya yang disampaikan oleh Dinarsang ini. Hebat sekali, sugoi desu ne. Dalam 5-7 menit ya dicoba untuk disampaikan terkait dengan masalah, kemudian apa yang perlu disorot begitu ya dari masalah tersebut, lalu kemudian sekolah yang diidamkan oleh Dinarsang ini apa, seperti itu ya. Oke, baik, demikianlah pembahasan naskah-naskah presentasi yang telah menang dalam lomba ya. Nah, untuk level mahasiswa saya kira ini contoh dari Nadia Sang ya bisa menjadi contoh untuk bisa ditiru ya. Oh, ada unsur ini yang perlu saya penuhi dalam naskah pidato saya. Seperti itu ya. Hai, dan kembali kalau saya mungkin bisa checklist dari 6 poin ini ya untuk isi naskahnya dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah ada, kalau sudah baik, silahkan Anda langsung terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Seperti ini ya, dengan mempertimbangkan, dengan melihat ke-6 poin ini. Oke, baik, demikianlah pembahasan analisa naskah pemenang lomba presentasi bahasa Jepang tingkat universitas ya di tahun 2019 yang dimenangkan oleh Nadia Sang ya. Ini sebenarnya bukan lomba presentasi tapi pralomba presentasi bahasa Jepang ya untuk tingkat universitas di tahun 2019 ini. Dan tahun 2021 judulnya adalah Pendidikan Indonesia di Masa Depan. Ini akan dilaksanakan seleksi di tingkat UPI ya bulan depan. Shimekirinya sudah ada ya, sudah saya umumkan. Jadi gambarimashou ya, mari kita challenge ya, menang kalah yang penting kita harus mencoba ya. Di saat Anda sudah menjadi guru, nanti Anda bisa merasakan, oh, membuat naskah pidato atau naskah presentasi ini hal-hal yang perlu diperhatikan seperti ini ya, sehingga nanti Anda bisa membimbing calon murid yang ingin tampil dalam lomba presentasi bahasa Jepang ya. Dan untuk tingkat SMA tadi saya sudah sampaikan contoh-contoh atau ini ya yang menang lomba di juara 1 sampai juara 4. Untuk videonya itu bisa dilihat di channel YouTube-nya The Japan Foundation ya. Jadi silakan Anda simak, bandingkan apa kelebihan dia, PowerPoint yang digunakan seperti apa yang chance untuk menjadi juara, silakan Anda simak ya.
untuk bisa menambah poin-poin yang perlu Anda perhatikan pada saat membuat PowerPoint-nya juga. Oke, baik, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa minasang, sayonara.